Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrairi. Hari ini kita mau cari kuliner di Sumedang naik mobil yang spesial. Ini adalah Chery Tiggo Cross HEV Hybrid. Jadi tampangnya sama seperti Tiggo Cross biasa, tapi menggunakan mesin hybrid. Ini pertama kalinya Chery memiliki SUV compact dengan mesin hybrid. Kita akan rasakan dan saya akan beritahu ke Anda apa saja yang ditawarkan oleh mobil ini dan bagaimana rasanya. Dan by the way, pada saat kami mencoba mobil ini belum launching, tapi pada saat Anda menonton, mobil ini sudah launching dan bisa Anda pesan. Let's go! Nanti saya akan jelaskan lagi tentang mobil ini, menarik sekali. Chery mengeluarkan Tiggo Cross varian hybrid. Bukan mild hybrid, tapi full hybrid system. Dengan baterai yang cukup besar, di atas 1 kWh. Dan dengan sistem hybrid yang bisa mematikan mesin ketika listrik di baterainya itu sudah cukup. Jadi benar-benar sistem full hybrid. Kita berkendara biasa, ketika kita deselerasi atau turun di jalan turunan, dia akan melakukan pengereman regeneratif yang mengubah energi kinetik dari gerak mobil itu menjadi listrik dan disimpan di baterai. Nanti begitu baterainya sudah memadai listriknya, dia akan mematikan mesin dan mesin itu hanya bergerak dari tenaga listrik. Ketika mesin butuh tenaga kuat, dia bisa mengeluarkan tenaga dari mesin dan dari baterainya. Dan mesin ini besar kemungkinan akan membuat Chery mencatatkan diri sebagai penyedia mobil hybrid dengan harga terendah di Indonesia. Untuk sistem full hybrid ya, bukan mild hybrid. Karena apa? Karena kalau kita lihat Chery Tiggo Cross yang biasa, yang bukan hybrid, itu harganya luar biasa di 250-an sampai 280-an juta rupiah. Yang mana itu adalah harga yang sangat-sangat reasonable, apalagi rival-rivalnya sudah banyak yang di atas 300 juta rupiah. Nah, sedangkan Chery juga memiliki satu produk plug-in hybrid, bukan hybrid biasa ya, plug-in hybrid dengan format 7-seater SUV yang besar, yaitu Chery Tiggo 8 CSH yang range-nya bisa 1.300 km lebih. Itu pun dijual tidak sampai 500 juta rupiah, Mak. Kenapa kami baru bisa kira-kira? Karena pada saat kami mengetes mobil ini belum launching sama sekali. Jadi ini masih prototype ya. Ini masih CBU, tapi nantinya akan CKD. Wow, CKD lagi akan membuat harganya akan mengejutkan. Dan kita tahu Chery itu selalu membuat harga yang mengejutkan. Tapi anyway, sekarang kita jalan ke Sumedang. Kita mau makan di satu tempat yang cukup ngetop. Jadi kalau misalnya Anda mau ke Sumedang, ini bisa dijadikan referensi kuliner Anda. Dan selama 50 km terakhir dari rumah saya, itu konsumsi bahan bakarnya 3,7 liter per 100 km. Mobil ini diklaim memiliki konsumsi bahan bakar itu 25,45 km per liter. Tapi ternyata 50 km terakhir itu sudah melewati kemacetan, sudah melewati jalan tol yang mana minim regeneratif. Dia bisa mencatatkan 27 km per liter. Kemudian ini juga terasa jadi lebih senyap dibandingkan Tiggo Cross yang biasa. Apalagi pada start awal itu benar-benar minim getaran. Dan dari pengetesan di
Chery pada saat 60 km per jam itu kebisingan mobil ini hanya 50,5 desibel. Jadi startnya silent, minim getaran, di 60 km per jam juga sangat hening, serta mobil ini menggunakan dedicated hybrid engine. Jadi mesin yang dibuat memang didedikasikan untuk hybrid dan tenaganya luar biasa. Akan saya jelaskan mesinnya pada saat saya berhenti di rest area. Oke, sekarang saya akan perlihatkan ke Anda penggeraknya. Lihat dong. Mobil di kelasnya nggak ada yang seperti ini, udah pakai sistem pegas di kap mesinnya. Jadi ngebukanya tuh enteng sekali. Ini mesinnya adalah dedicated hybrid engine. Jadi benar-benar mesin yang dibuat untuk sistem hybridnya. 1500 cc, 4 silinder yang menggerakkan 2 roda depan, tapi masih dibantu lagi oleh motor listrik yang juga menggerakkan roda depan, yang sumber listriknya itu didapat dari baterai yang mendapatkan listriknya dari proses regeneratif braking. Totalnya sistem ini luar biasa tenaganya. Terbesar di kelasnya. 204 HP alias 150 kW. Torsinya 310 Nm. 0-100 dalam 9,4 detik klaimnya. Tapi kami belum coba langsung. Tapi kalau melihat angkanya ya sampai di atas 200 HP, maka ada kemungkinan malah mungkin ini bisa di bawah 9 detik. Tapi itu nanti pada saat saya melakukan pengetesan jangka panjang. Karena ini sekarang pengetesannya nggak terlalu panjang waktunya. Jadi ini mesin ya sangat bertenaga dan juga sangat hemat 27 km per liter sepanjang perjalanan kami melewati macet dan melewati tol yang sebenarnya itu kurang menguntungkan untuk sistem hybrid. Sistem hybrid itu akan lebih efektif ketika di rute kombinasi 32 km per jam, ada sedikit high speednya tapi banyak ngeremnya juga, tapi ini mobil masih bisa 27 km per liter. Wow. Nah sekarang kita lihat dimensinya. Kalau dari bentuknya dulu ya. Bentuknya ini nggak jauh sama Tigo Cross biasa. Tigo itu diambil dari kata tiger dan go gitu. Jadi kita bisa melihat aura-aura harimau di sini. Di sini seolah-olah taringnya. Di sini ada cakarnya di sini. Dan ini grillnya juga khas Chery. Kemudian mobil ini besar. Panjangnya lebih dari 4,3 meter. Lebarnya lebih dari 1,8 meter. Dan tingginya lebih dari 1,6 meter. Membuat mobil ini juga salah satu yang paling lega dan paling besar di kelasnya. Bagian belakang kita lihat belum ada emblem hybrid sama sekali karena ini masih disembunyikan identitasnya. Jadi orang kalau di jalan melihat ini akan seperti Chery Tigo Cross biasa, tapi nanti setelah launching akan ada emblem hybrid di belakang. Velgnya juga besar, 17 inci dengan ban 215/60R17. Nah ini kuncinya, sama seperti Chery-Chery lainnya yang lebih mahal. Kuncinya juga berat, nggak terasa seperti kunci mobil 300 jutaan. Ini mewah kuncinya dan tinggal dikantongin, dia sudah bisa keyless smart key. Jadi kalau mau ngunci tinggal sentuh bagian kotak ini. Kalau mau ngebuka juga tinggal masukkan tangan. Dan yang akan membuat Anda terkejut adalah fitur-fitur yang dimiliki. Lihat ini kabinnya. Kabinnya benar-benar seperti mobil mewah. Ini panel AC-nya. Kita hidupkan aja ya. AC-nya dual zone.
dengan display yang sangat clear, dan ini piano black, jadi kesannya itu mewah. Kemudian di sini material-material empuk sampai ke dashboard. Di pintu juga material-material empuk, serta Anda harus lihat ini. Sistem ADAS-nya lengkap, termasuk adaptive cruise control, lane keep assist, rear cross traffic alert, terus ada blind spot monitoring, drive away alert, kemudian sistem pengereman otomatis ketika kita mau menabrak mobil di depan. Jadi ini lengkap sekali ADAS-nya. Di kelasnya tidak ada lagi yang selengkap ini. Kemudian saya tadi bilang bahwa ini adalah yang masih CBU, jadi speknya belum full Indonesia. Tapi nanti untuk spek Indonesia dia akan ada sunroof. Jadi ini belum pakai sunroof, tapi untuk yang spek Indonesia yang dijual nanti akan pakai sunroof. Dan di sini pengontrolnya lampunya sudah LED, lihat. Nah, kemudian AC-nya ini juga sampai ke belakang, jadi di belakang itu ada rear ventilation. Kemudian untuk USB chargingnya ini ada USB-C, ada USB-A, dan ada charger 12 volt, serta ada wireless charger juga. Kemudian di sini ada buat menyimpan kacamata hitam, sunglasses holder. Kemudian AC-nya ini juga memiliki filter CN95, jadi dia secara otomatis memfilter partikel-partikel polutan yang ada di dalam kabin supaya kita bernapas dengan udara yang lebih bersih. Kemudian kursinya ini sudah elektrik yang di depan, kanan dan kiri. Yang kiri 4-way, jadi bisa maju mundur dan reclining. Yang di kanan ini bisa naik turun, ini bisa maju mundur, kemudian bisa reclining, dan dia bisa lumbar supportnya diatur. Jadi ada lumbar supportnya bisa diatur. Ini benar-benar lengkap sekali. Layar monitornya juga ada 2 layar seperti ini, layar entertainment dan layar instrumen. Bahkan instrumennya bisa diubah dengan 3 tema yang kita bisa atur di layarnya. Dan ini sudah terintegrasi, jadi penyetelan mobil juga bisa dengan sentuhan di layar. Dia juga sudah dilengkapi dengan driver monitoring system. Setirnya leather dengan flat bottom. Kemudian kursinya ini juga leather dengan 7 buah airbag total di mobil ini. Kalau benar mobil ini 300-an, ini value for money-nya luar biasa. Dan kami yakin sekali bahwa mobil ini pasti akan dijual di 300-an juta rupiah. Tinggal 300 juta berapanya. Nanti kalau misalnya sudah launching mobilnya, saya akan taruh di bawah ininya keterangan harganya. Mode berkendara ada 2, ada Eco dan Sport. Dan ada konfirmasi suara gitu ya. Dan ngomong-ngomong suara, memang mobil ini juga sudah dilengkapi dengan perintah suara. Jadi di sini nih seperti AI, di sini seperti robot. Nah, ini kita bisa langsung memerintahkan mobil untuk melakukan banyak hal. Bisa juga dengan tombol yang ada di setir. Nah, kemudian entertainment system ini juga sudah menggunakan wireless Apple CarPlay dan Android Auto, sudah menggunakan teknologi Internet of Vehicle, jadi ada fitur CarLink-nya juga untuk menghubungkan mobil dengan gadget Anda, intelligent voice command, electronic parking brake dengan fitur auto hold, dan mobil ini juga dilengkapi dengan walk away lock. Jadi kalau misalnya kita bawa kuncinya, kita jalan, dia akan mengunci sendiri. Anda nggak perlu khawatir, nggak perlu, udah dikunci belum ya? Karena udah pasti kekunci. Lampu dan wiper juga sudah auto. Kemudian lihat ini, pengaturan duduknya sudah tilt dan teleskopik. Semua yang ada di mobil-mobil kelas atas itu ada di mobil ini. Makanya posisi duduknya juga ergonomis. Oke, sekarang saya udah lapar. Kita akan langsung ke Sumedang untuk menikmati satu kuliner yang cukup ngetop di kota itu. Sekalian saya juga akan merasakan mobil ini. Nanti di akhir video saya akan sampaikan bagaimana impresi saya, rasa berkendaranya, kemudian juga apa saja yang saya suka dan kurang suka dari mobil ini. Jadi stay tune sampai habis. Tapi sekarang kita
Oke, sekarang kita memasuki tol Cisumdawu. Ini salah satu tol favorit saya, pemandangannya bagus. Ini tol menghubungkan tol Cipali, Sumedang, Bandung, dan relatif sepi. Kita bayar tol dulu. Tuh, lihat saking sepinya tuh, dari banyak pintu tol cuma 3 gerbang yang dibuka. Mungkin ini ramainya kalau lagi liburan ya, long weekend atau lebaran. Startnya asik banget, pakai listrik. Oh, ada bukit di depan, keren gitu tolnya. Nah, tapi tadi saya tuh di jalan tuh sempat mikir kita bisa mencapai 27 km per liter tadi di perjalanan dari Jakarta ke rest area. Oke, anggap ini deh kehematannya ngikutin klaimnya dari Chery deh, 25,4 km per liter, yang mana itu angka yang normal ya untuk sebuah mobil nggak terlalu gede dan sistemnya full hybrid. 25,4 km per liter itu akan menghasilkan range yang luar biasa, mengingat tangki bensin mobil ini untuk ukuran SUV compact itu besar, 51 liter. 51 liter artinya dengan konsumsi bahan bakar di atas 25 km per liter, dia bisa menempuh jarak di atas 1000 km sekali charge. Mobil apa lagi ya seukuran ini yang bisa sampai 1000 km. Jadi secara teoritis Anda bisa dari Jakarta sampai ke Bali, minimal nyebrang Bali, nggak perlu isi bensin sama sekali. Ini aja tadi jalan dari Jakarta itu bensinnya nggak full amat ya, masih di F tapi udah kepake berapa puluh kilo. Itu range aja masih 920 km, dan itu pun kalau melihat cara nyetir sebelumnya yang mungkin nggak terlalu ekonomis. Tapi kalau cara menyetirnya normal bisa di atas 1000 km per liter. Bahkan sekarang aja ini masih, udah mau sampai Sumedang aja masih 3/4 lebih bensinnya, baru turun sedikit dari F. Jadi ini cocok buat perjalanan jauh. Bantingannya saya nggak bisa bilang bantingannya membuai yang empuk ya, tapi saya juga nggak bisa bilang bantingannya itu yang keras sekali. Dia di tengah-tengah. Jadi dia memang harus ada kerasnya karena ini adalah sebuah SUV, dan hasilnya adalah pengendaliannya cukup presisi. Tetap ada limbung, tapi maksudnya untuk SUV ini pengendalian yang cukup baik. Kalau ditumpangi lebih dari 2 orang atau 3 orang atau 4 orang, dia suspensinya jadi lumayan nyaman. Jadi ini suspensinya seperti kompromi yang lumayan pas antara handling dan kenyamanan. Dan SUV memang harus kokoh suspensinya. SUV tidak boleh lemah karena dia ground clearance-nya tinggi. Ini jalannya tuh nanjak ya, menuju exit tol kita tuh nanjak menuju ke arah Sumedang. Tapi ini nggak kerasa kekurangan power sama sekali. Ya torsinya gede, 310 Nm, dan tenaganya juga lebih dari 200 HP. Jadi kalau misalnya kita pakai mode eco aja ya, kita gas tuh langsung positif tarikannya. Kalau kita pakai sport mode, langsung tenaganya kuat, dan raungan mesinnya juga kuat sampai powernya itu sampai 100%. Ya pasti pemakaian bahan bakar lebih boros kalau misalnya nancak seperti itu. Tapi nanti kan kita pulangnya turun lagi, dan pas turun dia ngumpulin listrik, nggak terbuang sia-sia jadi panas aja gitu, seperti terjadi kalau di mobil yang bukan hybrid. Kalau kita turun ngerem cuma jadi panas energinya, tapi kalau di mobil hybrid dia jadi listrik buat memperpanjang jarak tempuh kita dan menurunkan konsumsi BBM. Enggak, effortless banget nanjak pakai ini. Nanti saya akan sampaikan lagi review-review lainnya, tapi sekarang kita udah mulai mendekati Sumedang, dan kita akan makan di sebuah restoran yang ini saya tahunya juga dari TikTok. Ngeliat di TikTok tuh sampai ngiler gitu. Katanya ini terkenal, tersohor di Sumedang karena bakakak ayamnya. Jadi ayam bakakak yang kita nggak bisa beli per potong, kita harus pesan 1 ekor. Tapi ini ayam kampung, jadi nggak terlalu gede. Dan ayam kampung ini
Katanya rasanya enak, sambelnya juga enak, serta lauk-lauk lainnya, sayur-sayurnya juga enak. Dengar-dengar sih nggak begitu jauh dari pintu tol. Nama restorannya Warung Pengkolan Jati. Pengkolan tuh kalau nggak salah tikungan ya. Udah lapar sekarang. Kita lihat kelezatan ayam yang terkenal di Sumedang ini. Wah seru ya jalannya. Ini sebenarnya cuma 10 menit dari exit tol. Tapi jalannya tuh lewat jalan pedesaan. Bahkan parkirannya juga di samping sawah dengan bukit di belakangnya. Bikin makin lapar kalau kayak gini nih. Oke, let's go. Jadi kita parkir di sana tuh agak jauh karena parkiran normalnya udah penuh. Ini padahal hari biasa dan belum jam makan siang. Artinya mestinya enak nih kalau yang antri segini banyak. Kakak ayam, nila cobek, tumis kangkung, sama 3 macam sambal, sama lalapan. Oke, saya makan dulu, nanti saya akan sampaikan bagaimana review makanannya. Yang harus kita coba ayamnya dulu, ambil 1 potong, paha atas. Tanpa sambal dulu harus dicoba. Ini ayam kampung ya. Wah, ini rempah-rempahnya yang bikin gurih. Gurih banget. Ayamnya tergolong lumayan empuk untuk ayam kampung, tapi ya tetap lihat karena ini ayam kampung ya. Sekarang kita coba sambal yang cocok. Ini sambal terasi. Ini sambal apa? Surewang apa? Ya. Sambal apa tuh namanya tadi? Sama sambal tomat. Kita pakai sambal terasinya. Sambal terasinya pedes. Dan terasinya kuat. Rasanya strong terasinya. Sekarang kalau kita coba yang sambal apa namanya? Surawung. Pakai daun kemangi. Pakai sambal kemangi ya. Harum kemangi dan dia agak manis sambalnya. Terakhir sambal tomat. Dia agak manis juga sambal tomatnya. Kalau buat saya tiga-tiganya enak. Sambal terasi dan sambal kemanginya. Oke, kita udah habis makanannya dan ayam bakakak ini sebenarnya desain untuk 3-4 orang. Tapi yang ada kita malah nambah 1 lagi jadi 2 ekor ayam dan ini habis-bis. Saya curiga ini ayamnya bukan cuma dibakar tapi juga digoreng juga mungkin sebelum dibakar, jadi dapat crispy dan gurih kulitnya, tapi juga dapat aroma bakarannya itu. Unik sekali rasanya. Sambelnya pedas, enak, tapi untuk ukuran Sunda, menurut saya ini sambalnya manis untuk ukuran Sunda. Biasa sambal Sunda tuh lebih asin, lebih nggak manis dari ini. Tapi enak. Tiga-tiganya sambalnya kita coba enak semua dan bikin nagih. Tapi kalau Anda nggak kuat pedas, hati-hati. Sambalnya pedas banget. Oke, ini recommended. Kalau Anda ke Sumedang, mampir ke sini. Tapi saran saya jangan weekend dan jangan jam makan. Kalau bisa sebelum jam makan dan bukan weekend. Oke, sekarang kita langsung
balik lagi ke Jakarta sambil saya akan sampaikan review lanjutan mengenai Tigo Cross Hybrid HEV dan juga hal yang saya suka dan saya kurang suka dari mobil. Belum sah ke Sumedang kalau nggak bawa tahu Sumedang yang legendaris. Ini satu-satu nih buat tim, buat Revi, buat Om Bowo, buat Faiz, sama buat saya. Let's go. Bagasinya juga lega nih. Kalau misalnya kurang masih bisa dilipat 70-30 bangku belakangnya. Sama di bawah sini nih masih ada. Di bawahnya lagi nih. Masih ada ban serep. Walaupun temporary tapi berguna. Kalau misalnya kita ban itu sobek atau apa nggak bisa ditambal, kita nggak bakal terdampar karena masih ada ban serepnya. Let's go. Alhamdulillah perut kenyang, oleh-oleh sudah dibeli. Saya sendiri pernah loh waktu itu ke Sumedang cuman buat beli tahu Sumedang, sekaligus saya ceritakan ininya ya, sejarahnya dari tahu Sumedang itu. Itu ada di video tahun lalu ya kalau nggak salah. Tapi yang jelas ke Sumedang ini dari Jakarta gampang banget sejak ada tol Cisumdawu ini. Apalagi kalau misalnya kita pakai mobil yang memang cocok gitu buat keluar kota. Ini SUV compact, tapi rasanya tuh kayak kelas di atasnya. Apalagi buat keluar kota. Karena satu, dia mantap. Memang bantingan suspensi bukan yang empuk, bukan yang paling empuk, tapi dia stabil mobilnya. Kemudian sudah dilengkapi fitur ADAS lengkap. Jadi dari tadi tuh pakai adaptive cruise control, lane keeping assist, itu udah enak banget. Kita tinggal pencet seperti ini, kita bisa lepas setirnya dan hanya beberapa belas detik sekali kita perlu goyangin setirnya dikit. Kemudian safety-nya juga bertambah karena Asian NCAP-nya mobil ini meraih 5 bintang. Airbag-nya ada 7, fiturnya lengkap. Nah oke, tapi seperti janji saya tadi, saya juga akan sampaikan beberapa hal yang mungkin masih bisa diimprove dari mobil ini yang masih kurang sreg di saya. Yang pertama itu MID-nya, pengukuran konsumsi bahan bakarnya itu dia modelnya tuh recent 50 km. Jadi dia mengukur 50 km terakhir. Tapi kita nggak bisa meriset untuk yang jangka jauh gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk yang jarak jauh kita riset penggunaan bahan bakar, nanti ketahuan jaraknya berapa, bahan bakarnya pakai berapa liter, jadi kita harus ngitung pakai kalkulator lagi gitu. Tapi ya hal kecil sih, cuman biasanya tuh kalau kita mau perjalanan kita bisa riset dan sepanjang perjalanan tuh diukur terus konsumsi bahan bakarnya, tapi ini tidak teriset setiap 50 km terakhir aja. Kemudian yang kedua, mobil ini tuh build quality-nya bagus ya, dan kursinya tuh juga besar untuk ukuran SUV compact. Tapi kursi ini menyentuh armrest dan kalau kita gerakan jadi berbunyi seperti ini. Nggak tahu kedengeran apa nggak ya? Coba. Nah kayak gitu, jadi ada bunyi kriet gitu ya. Karena kursinya menempel
dengan armrest, dan kursi dan armrestnya sama-sama kulit lagi bahannya, jadi menimbulkan bunyi. Kemudian hal berikutnya yang mungkin bisa di-improve dari mobil ini adalah klaksonnya. Oke lah, ini memang bukan mobil mahal, tapi klaksonnya pep pep sangat-sangat kurang berwibawa. Kemudian satu lagi, mobil ini tenaganya kuat ya. Tenaganya besar, 204 HP, torsi 310 Nm. Ada sport mode-nya, tapi pasti bakal lebih asik lagi kalau misalnya ada mode manualnya, entah pakai pedal shift atau pakai tuas transmisi, nggak masalah, tapi di mobil ini belum ada. Nah, tapi di lain sisi, mobil ini juga punya sejumlah hal yang menyenangkan. Yang pertama, AC-nya itu bukan hanya keren untuk dilihat tampilannya dual zone, tapi juga dioperasikannya sangat mudah. Jadi Chery Tiggo Cross ini tidak memasukkan semua ke layar, tapi masih ada tombol-tombol fisik untuk kita mengatur suhu AC dan hembusan AC. Bahkan kanan dan kiri disediakan. Nah, ini benar-benar sangat memudahkan kita ketika kita mau mengganti level hembusan atau mengubah temperatur AC. Kemudian hal berikutnya yang menyenangkan adalah mobil ini power window-nya auto down dan auto up, bukan hanya untuk driver, tapi bahkan untuk semua jendela sampai yang belakang sekalipun. Jadi sangat mudah, dan dia juga sudah dilengkapi dengan sensor jepit, jadi nggak usah khawatir kalau kejepit dia akan turun sendiri. Kemudian yang seperti saya bilang tadi, mobil ini sistem ADAS-nya lengkap, dan ada satu yang sangat berguna untuk lalu lintas di Indonesia, itu adalah door open warning. Jadi dia bisa memberi peringatan baik kita membuka di pintu depan maupun belakang, kalau kita membuka pintu dan ada kendaraan di blind spot yang berpotensi menabrak pintu kita. Jadi ada peringatannya, itu sering kejadian kan kadang-kadang. Nah, dan satu lagi, mobil ini di konsol tengahnya ada tempat untuk HP. Jadi gampang sekali meletakkan HP kita di sini, tinggal taruh sini, HP-nya nggak bakal kelempar kemana-mana, safe dan dalam genggaman. Oh ya, dan satu lagi, kalau malam mobil ini juga punya interior ambient light. Padahal itu bukan standar di kelasnya, tapi mobil ini ada ambient light-nya. Satu yang saya rasakan ketika memakai mobil ini adalah tenaganya tuh halus ya, karena dia menggunakan transmisi CVT. Tapi akselerasinya tuh kuat gitu, dan lumayan effortless mobil ini. Makanya sempat saya lakukan tes akselerasi sebelum saya take video ini. Dan hasilnya itu diklaim oleh Chery, mobil ini 0-100 dalam 9,4 detik, yang mana itu sudah sangat cepat untuk ukuran SUV compact. Ternyata hasilnya berbeda. Yang saya dapatkan adalah 0-100 km per jam itu dalam 7,9 detik, tidak sampai 8 detik. Ini jelas yang terkencang di kelasnya. Bahkan pada saat start itu ada spin. Ini mobil hybrid yang untuk konsumsi bahan bakar irit gitu, tapi dia bisa spin, dan begitu RPM-nya itu sampai maksimal, dia ditahan terus di maksimal, dan listrik juga dipakai untuk membantu tenaga. Hasilnya 7,9. Sampai 2 kali saya coba, hasilnya sama. Luar biasa. Jadi ini mobil untuk hemat bahan bakar tapi performanya kencang. Tapi buat Anda yang true petrolhead dan mungkin nggak pengen pakai mobil hybrid, kemudian kalau yang Tiggo Cross biasa yang mesin NA mungkin kurang, tenang. Saya juga dapat bocoran sebentar lagi Chery Tiggo keluar versi turbonya. Jadi lengkap sekali. Ada mesin bensin, ada mesin turbo, ada mesin hybrid. Tapi buat saya sih hybrid ini mungkin sangat menarik ya, karena kencang dan sangat hemat.
Wah, impresif nih mobil. Tadi saya juga sempat baca literatur tentang mobil ini, ternyata ini bodinya memang udah high rigidity body, makanya dia bisa dapat bintang 5 di tes tabrak. Bahkan front collision beam-nya itu juga dari aluminium spesial yang bikin benturan itu bisa teredam dengan baik, tapi meminimalkan resiko untuk penumpang di dalam. Ini sih dia akan jadi small SUV yang paling lega, paling irit, satu-satunya hybrid, paling bertenaga pula, akselerasinya paling cepat, serta fiturnya paling lengkap. Good job Chery, nggak heran di Australia Tigo Cross Hybrid ini memenangkan penghargaan Best Affordable SUV dan Best Small SUV. Kita tunggu aja harganya di Gias 2025. Lawan-lawannya, rival-rivalnya harus membuat inovasi baru atau harus berani membanting harga. Karena yang ini harganya renyah, tapi inner beauty-nya mewah. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Bagi Anda yang ingin keterangan lebih lanjut mengenai Chery, silakan follow Instagram Chery di sini dan website mereka juga. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.